Sementara itu, ketika rombongan Tori memasuki gerbang neraka, suasana di area klan burung begitu damai. Semilir angin berhembus, membuat bunga-bunga di taman depan istana klan burung bergoyang. Sesekali tercium wanginya yang membuat siapapun betah berlama-lama di tempat tersebut. Suasana juga cukup cerah, tidak menutupi fakta bahwa di sana adalah kawasan Bermuda. Di ayunan taman, nampak beberapa sosok gagah nan cantik jelita tengah bermain-main. Mereka seperti para malaikat dan bidadari, yang membuat suasana di tempat tersebut seperti surga. Kenyamanan itu dirasakan oleh mereka setelah Henry membuat ulah, dan semuanya ditata ulang seperti sedia kala. Dan juga setelah Tori dan lainnya masuk ke dalam portal misterius, tidak lama setelah itu, portal itu langsung lenyap begitu saja. Aditya, Dewi Maut dan lainnya harap cemas saat itu, tapi mereka tetap menunggu akan hadirnya suatu keajaiban rombongan Tori bisa segera kembali. Sudah lebih dari 1 bulan, mereka masih belum ada kabar. Mau berapa lama lagi kita akan menunggu? Kau tidak seperti biasa, Enola. Siapa yang kau khawatirkan? Kau baru saja mengenal mereka, Enola. Percayalah, mereka akan baik-baik saja. Mereka jauh lebih kuat dari yang kau bayangkan, sahut Aditya. Itu benar. Meskipun mereka selalu membuat kita khawatir, tapi mereka selalu bisa menangani masalah yang mereka hadapi. Mereka pasti akan kembali. Tidak peduli mau seberapa lama aku menunggu, aku tidak akan meninggalkan mereka. Ya, itu benar Neng Diva. Lagi pula, kita tidak tahu perbedaan waktu yang dialami oleh mereka saat tiba di balik portal sebelumnya. Bisa jadi mereka baru 1 jam di sana, dan kita sudah menghabiskan waktu 1 bulan di sini. Terang Aditya. Memangnya ada sesuatu seperti itu? Pada dasarnya, perbedaan waktu di alam manusia dan alam spiritual itu memiliki waktu yang berbeda, Nona Kimi. 1 jam kita di alam manusia, itu bisa kita rasakan 1 hari di alam spiritual. Dan alam spiritual sendiri memiliki banyak dunia, yang mana memiliki kecepatan waktu yang berbeda pula. Dan aku rasa tempat ini juga memiliki waktu yang berbeda. Tapi entahlah, karena kita saat ini berada di kawasan Bermuda, yang mana adalah pusat perputaran waktu, aku tidak bisa mengambil kesimpulannya tentang tempat ini. Wah, aku baru tahu itu, Kak Adit. Meskipun aku paham tentang perbedaan waktu di alam spiritual dan dunia nyata, tapi aku tidak tahu jika setiap alam spiritual memiliki waktu yang berbeda-beda. Tapi menunggu di sini dalam waktu yang lama juga bukanlah solusi yang baik. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Namun aku sendiri juga bingung. Sekalipun ingin pergi dari sini, aku juga tidak tahu caranya. Aku akan menunggu di sini hingga mereka kembali, Kimi. Tegas Enola. Yakinlah, Krista pasti akan baik-baik saja, celetuk Aditya. Kemudian Enola menatapnya dengan sinis. Maaf, bukan maksud ingin meledek atau bagaimana, tapi memang Krista bukanlah orang yang perlu dikhawatirkan. Kami semua tahu kok apa yang terjadi dengan kalian. Ya, meskipun kami tidak begitu paham juga. Bagaimana kau bisa sedekat itu dengan Bang Desta? Entahlah. Aku hanya merasa Kak Desta seperti orang yang pernah aku kenal saja. Bahkan aku selalu tidak perlu kau ceritakan jika itu tidak ingin, Enola. Kita semua punya perasaan masing-masing. Itu benar, itu benar. Aku setuju dengan Kimi. Wilayah klan burung mulai berguncang saat bola api hitam menghantam istana klan burung. Semuanya begitu cepat dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dira dan Titi beruntung bisa selamat.
meskipun mereka tetap tidak bisa menghindari luka. Hal yang sama juga terjadi dengan Aditya dan lainnya. Suasana yang terang dan nyaman itu langsung menjadi gelap dan mencekam. Kalian, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kenapa buat masalah di wilayahku? Ucap Pira. Oh Pira, burung kecilku, bukankah sudah aku katakan kau harus melaporkan kepada kami jika ada pendatang baru, dan sepertinya kau berniat untuk mengabaikan keberadaan kami. Wilayah ini adalah wilayah milik Sang Agung. Kau berani menyembunyikan manusia di sini, Pira. Kau pantas untuk menerima hukumanmu. Ucap sosok besar misterius yang tidak diketahui wujudnya. Sosok itu sangat tinggi dan besar, dan hanya seperti kepulan asap hitam, dengan wujud menyeramkan, namun begitu sangat misterius. Nenek, siapa dia? Aku tidak tahu siapa dia, Titi. Tapi dia adalah salah satu pelayan Raja Iblis Bermuda. Raja Iblis Bermuda? Tidak ada yang tahu siapa nama Raja Iblis itu. Aku hanya menyebutnya saja sebagai Raja Iblis Bermuda. Aditya dan lainnya kemudian mendekat. Ibu, Nenek, kalian baik-baik saja? Apakah kalian terluka? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Diva. Syukurlah kau juga baik-baik saja, nak. Balas Titi, dan Pira hanya tersenyum. Di mana Kai? Kalian waspadalah. Tidak perlu khawatirkan dengan orang besar itu. Pira langsung fokus kepada sosok besar di hadapannya. Sejak kapan wilayah tengah ikut campur dengan wilayah pinggiran? Dan aku tidak pernah buat kesepakatan apapun dengan kalian. Apa tujuanmu kemari? Dan kenapa baru sekarang? Ya, memang tidak pernah, Pira. Tapi kau berada di wilayah Sang Agung. Bukankah sudah jelas dulu bagaimana saat kau baru tiba di sini? Sekalipun kau lupa, Sang Agung tidak akan pernah lupa. Ingat, kau berada di sini untuk melayani Sang Agung. Sekalipun saat ini Sang Agung masih tertidur, tidak seharusnya kau mengabaikannya, Pira. Dan kini waktunya sudah dekat. Sebelum kebangkitan Sang Agung, kalian para manusia mungkin bisa menjadi kerikil yang menghambat jalan. Jadi melenyapkan kalian akan lebih baik. Ucap sosok misterius tersebut. Pira hanya menatap tajam ke arah sosok tersebut dengan permusuhan. Tidak perlu heran kenapa aku bisa tahu, karena sosok itu melemparkan 3 kepala, 1 kepala naga, 2 lainnya dari ras raksasa, Meilong, Girai, dan anaknya Raimo. Sosok misterius itu kemudian mengecil, semakin kecil, dan akhirnya menjadi sekecil manusia. Lalu terlihatlah wujud aslinya. Tidak mungkin, Henry! Teriak Kimi. Setelah itu, Kaiten kemudian muncul dari puing-puing reruntuhan. Aku baik-baik saja, Enola. Balas Kaiten. Kemudian di belakangnya muncul beberapa prajurit dari klan burung yang masih selamat, seperti Alpha dan lainnya. Apakah jangan-jangan Henry adalah di pihak mereka dari awal? Kata Aditya. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Aku memang sangat terkejut dengan apa yang Henry lakukan sebelumnya. Tapi sebenarnya Henry orang yang baik. Baik dari mana, Kimi? Dia bahkan mengorbankan dirimu. Dia adalah lelaki yang brengsek. Balas Kaiten. Sikapnya berubah mungkin karena terpengaruh oleh situasi di alam ini. Tapi sekarang, dia bukan lagi teman kalian. Dia sudah dikendalikan oleh iblis hatinya dan sudah dirasuki oleh iblis yang sebenarnya.
iblis hati. Jika begitu, hal itu sama seperti yang terjadi dengan Tori dulu. Masih ada kemungkinan dia masih bisa sadar, kata Aditya. Mungkin masih bisa tertolong jika itu hanya iblis hatinya saja. Tapi sekarang dia sudah sepenuhnya seperti iblis. Hei, kenapa kalian bisik-bisik sendiri? Bukankah kalian lari saja? Kali ini aku akan menghajarmu, Henry. Giant Strength! Hei, jangan! Teriak Enola. Kaiten sudah merasa dirinya kuat setelah menguasai metode perubahan yang diajarkan oleh Adiwangsa. Giant Strength sama halnya seperti Danowo Yaksa, hanya saja Kaiten bisa melakukannya dengan versinya sendiri. Kaiten langsung terpental saat mendekati Henry. Hei, Aku baik-baik saja, Enola. jangan gegabah. Sekarang dia jauh lebih kuat. Titi, Diva tidak perlu menahan diri lagi. Dimengerti, Nek? Dewi Angkara. Dewi penghancur. Dewi maut. Ketiganya langsung menyerang Henry bersamaan. Wah, wah, wah. Kalian ingin melawanku sekaligus. Majulah, kalian semuanya. Bunuh sisanya. Puluhan atau lebih mata merah menyala di balik gelapnya malam di balik hutan yang lebat. Para iblis berbagai bentuk mulai bermunculan. Wipangga! Giant Body! Aditya, Kai, Enola, dan Kimi juga tidak menahan diri. Semuanya bersiap, serang! Perintah Alpha. Pertarungan langsung terjadi begitu saja. Semuanya menjadi begitu cepat dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat rombongan Tori kembali ke wilayah klan burung, tidak ada satupun makhluk yang ada. Semuanya lenyap, hanya puing-puing dan bekas pertarungan yang mereka lihat. Apa yang terjadi di sini? Di mana mereka? Desta langsung panik dan mencari sekeliling. Mas Ryu, aku Tori, Mas Tori, Maraku! Pasukan Mara langsung berkumpul. Semuanya menyebar setelah mendapatkan arahan dari Ryo. Bagaimana ini terjadi? Tori, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Jaka. Kita cari dulu di sekitar wilayah ini. Semoga saja ada petunjuk dari rekan-rekan kita. Setelah beberapa waktu, semuanya memeriksa di setiap sudut wilayah. Mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun. Sial, di mana mereka? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mas Ryu, bagaimana? Mas Tori, para prajurit Mara juga tidak menemukan petunjuk apapun. Bahkan, aku tidak bisa menjangkau para rekan kita yang lain. Sekalipun aku telah menandainya dengan energi Mara, tapi aku tidak merasakan tanda-tandanya. Ayo, kita pergi ke wilayah Meilong. Siapa tahu di sana kita mendapatkan petunjuk. Ayo, kita ke sana. Uta! Semuanya, cepatlah naik. Mereka kemudian pergi ke wilayah klan naga, klan di mana Meilong memimpin. Namun, sesampainya di sana, hal yang lebih mengerikan telah terjadi. Semua naga yang ada di sana telah mati, terpotong-potong, dan situasi yang mengenaskan lainnya. Di wilayah klan burung, justru tidak ada satupun mayat yang ditemukan. Tori dan lainnya semakin bingung. Apa yang harus mereka lakukan? Dari atas punggung Uta, mereka melihat sosok raksasa besar sedang berjalan tanpa arah. Sosok itu mirip seperti Godzilla. Ribuan petir juga menyambar ke segala arah seperti membukakan jalan untuk sosok tersebut. Makhluk apa itu, Tori?
Aku rasa makhluk itu yang disebut sebagai Kokiotus Jaka. Apa jangan-jangan apa yang telah terjadi adalah ulah makhluk itu, Des? Mana aku tahu, Dul. Tapi aku rasa Aditya dan lainnya pasti akan baik-baik saja. Benar apa yang Mas Tori katakan. Aku rasa mereka juga masih hidup. Karena energi marah yang aku tempelkan kepada mereka belum kembali. Jadi aku rasa mereka masih hidup. Rio menambahkan. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang, Tori? Des, bagaimana jika kita dekati sosok itu? Siapa tahu kita mendapatkan petunjuk. Baiklah, ayo mendekat. Tapi jangan terlalu dekat. Kita pastikan saja dahulu. Uta, mendekatlah perlahan. Mereka akhirnya mendekati sosok monster misterius itu. Padahal tidak ada satupun makhluk yang berani untuk mendekatinya. Bukan karena takut dengan sosok tersebut, tapi karena fluktuasi ruang waktu yang sangat berbahaya di sekitar sosok tersebut. Namun, semua jawaban yang mereka cari memang ada di tempat tersebut. Angin dahsyat berhembus menuju ke suatu arah, di mana Kokiotus berada. Anginnya terlalu kencang, sehingga Uta sendiri merasakan akan tersedot dan terbawa angin tersebut. Bukan karena anginnya yang berbahaya, tapi berbagai macam petir juga menyambar di sekitaran Kokiotus. Tuan, anginnya begitu kuat. Jika kita mendekat lebih jauh lagi, saya takut kita akan tersedot, Tuan. Ucap Uta dalam percakapan batin. Berhenti dulu, Uta, dan pertahankan posisimu agar tidak terbawa angin. Baik, Tuan. Dengar semuanya, jika kita maju terlalu jauh, kita akan tersedot dalam pusaran angin dan petir itu. Tori, apa yang akan kita lakukan sekarang? Mas Rio, bagaimana? Ini aneh. Prajurit Mara yang aku kirim ke sana tidak mengalami tanda-tanda kerusakan. Akan tetapi, aku tidak bisa menariknya kembali. Aku rasa pusaran angin dan petir itu adalah yang dimaksud sebagai pusaran waktu. Prajurit Mara kini berada di tempat lain, tapi aku tidak tahu ada di tempat mana itu. Perlahan, kesadaran prajurit Mara juga mulai terputus. Aku tidak bisa lagi berbagi informasi dengan prajurit Mara tersebut. Itu berarti pusaran itu adalah benar pusaran waktu. Tapi aku ragu jika Aditya dan lainnya ada di sana. Apa yang akan kita lakukan, Des? Kita tidak boleh ceroboh ke sana begitu saja. Aku sendiri juga bingung, Dul. Apa yang harus kita lakukan? Jika salah langkah, kita malah terjebak dan mungkin tidak akan bisa kembali. Uta! Tiba-tiba saja, Uta mendapatkan serangan yang entah datang dari mana. Mereka jatuh dan mendarat di pinggiran pantai yang masih bagian dari wilayah klan naga Meilong. Uta langsung kembali dalam bentuk manusianya. Beruntung, Uta tidak mengalami luka yang serius. Uta, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Tuan. Kurang ajar, siapa yang tiba-tiba menyerang? Mas Tori, sosok lain telah datang dari arah belakang karang itu. Mereka semuanya langsung perhatikan karang besar yang menjulang tinggi. Lokasinya berada di sebelah barat mereka. Bagian timur adalah hutan yang cukup rimbun. Beberapa sosok hitam melesat dari tebing, kemudian menghilang dan tiba di hadapan rombongnya Tori. Hati-hati, mereka iblis. Ini aku tahu siapa dalang yang telah membuat kekacauan di wilayah klan burung dan juga klan naga. Aku yakin itulah mereka, Des. Sepertinya kau benar, Dul. Ternyata kalian muncul juga. Aku kira kali ini kalian kemana? Wah, sayang sekali kalian melewatkan pertunjukan yang hebat saat aku menghancurkan wilayah klan burung itu. Ucap seseorang muncul di antara prajurit iblis lainnya. Kau, Henry, jadi kaulah pelakunya. Di mana Enola dan lainnya? Bentak Desta. Kenapa? Apa perlu aku menjawabnya?
Niating sonajiku komarakeni. Desta langsung menerjang begitu saja. Beberapa iblis menghadang dan harus menerima ganasnya kobaran komarageni. Henry tiba-tiba menghilang dan berada di belakang Desta. Apimu sangat kuat, tapi pergerakanmu cukup lambat. Lengan Henry siap mencekik leher Desta dari belakang. Auman naga api. Henry langsung menghindar saat api berkobar menyelimuti seluruh tubuh Desta. Sial, aku rasa dia sama merepotkannya seperti rekan yang lainnya. Aku tidak boleh gegabah, batin Henry. Dia bukanlah Henry. Dia seperti kerasukan, mirip seperti yang kau alami waktu di kota iblis Xinjiang, Tori. Iblis hati. Ya, aku yakin itu Tori. Tapi sepertinya lebih buruk dari itu. Bahkan tubuhnya sudah menghitam. Dia sudah seperti iblis itu sendiri. Baguslah. Kita tidak perlu khawatir lagi. Dan tidak perlu menahan diri. Tapi jika Aditya dan Dewi Maut saja kalah olehnya, kita tidak bisa meremehkannya, Jaka. Ya, aku setuju Tori. Tapi masih ada kemungkinan Aditya dan lainnya masih selamat. Karena aku yakin Aditya tidaklah lemah. Ditambah ada Dewi Maut dan juga ibu dan neneknya. Aku rasa Henry tidaklah sendirian Tori. Kemungkinan ada sosok yang kuat di belakangnya. Jangan pernah lengah. Itu benar Mas Jaka. Aku merasakan ada sesuatu yang mengendalikan Henry. Dia adalah sosok yang mengerikan. Henry hanyalah boneka, sahut Rio. Mas Rio, sebarkan semua prajurit maramu. Jika situasinya mendesak, kita mungkin akan kabur. Tentu saja Mas Tori, sudah aku lakukan jauh-jauh hari. Bagus, kau sangat bisa diandalkan Mas Rio. Terima kasih Mas Jaka. Hehehe. Jaka membalasnya dan memberikan 2 jempol tangannya. Dul, serahkan Henry padaku. Oke Des, hati-hati. Aku merasa energi iblis yang murni dari dirinya. Sepertinya dia bukan Henry lagi. Aku tahu Dul. Serang mereka bersamaan. Lakukan apa yang kalian mau. Bunuh, cabik-cabik mereka sesuka hati kalian. Perintah Henry. Donowo Yaksa. Seketika langsung hening. Ratusan iblis langsung disapu bersih oleh Atai Suwangsa. Babasil, Biksu Ataya, Yang Diwangsa. Amitabha, panggil saja kami dengan satu sebutan saja nak. Basil sudah cukup, balas Atai Suwangsa. Wah, sial. Mereka cukup tangguh rupanya. Aku tidak melakukan persiapan dulu untuk menyergap mereka. Lebih baik aku mundur dulu. Tori langsung menerjang Henry. Lumayan, kau cukup kuat. Pantas kau menjadi pimpinan mereka. Sayangnya, yang lainnya tidak seperti kalian ini. Andai saja kalian tidak pergi, mungkin aku akan kesulitan membereskan yang lainnya. Apa maksudmu? Apakah kau kira hanya dengan kau saja bisa mengalahkan Dewi Maut dan lainnya? Kau terlalu banyak membual. Jika dengan kekuatanku sendiri, aku mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi, aku telah diberkahi oleh Sang Agung. Dan dengan bantuannya, pada akhirnya aku bisa menyingkirkan mereka. Sekalipun Raja Iblis membantumu, kau tetap tidak akan mudah melawan mereka, Henry. Setidaknya aku telah membuat mereka terluka sebelum mereka melarikan diri. Ternyata begitu. Aditya dan lainnya masih selamat. Hanya saja saat ini masih belum bisa diketahui. Batin Tori. Aku sempat khawatir Enola dan lainnya terjadi sesuatu. Setidaknya si bodoh Henry itu sudah memberitahu kita bahwa rekan-rekan kita baik-baik saja. Balas Jaka. Mas Desta,
Bagaimana menurutmu dengan Henry? Tanya Rio. Dia bukan lagi Henry. Dia adalah iblis yang sebenarnya. Tidak ada sama sekali sisi kemanusiaannya. Kita lihat saja bagaimana Tori menanganinya. Tori, kita kesampingan dulu masalah ini. Aku akan pergi. Setidaknya kalian tidak akan mendapatkan masalah dalam waktu dekat ini. Kau mau pergi kemana? Memangnya kau bisa pergi begitu saja setelah apa yang telah kau lakukan dengan semuanya? Kau cukup percaya diri, Tori. Percayalah, jika aku serius, kalian semua akan mendapatkan masalah. Lalu, kenapa kau mau kabur jika kesempatan itu bisa kau miliki? Baiklah, jika kau memaksa, Tori. Iya! Kekuatan yang luar biasa meluap-luap, dibarengi dengan perubahan wujud Henry menjadi harimau hitam. Seringa, Nagasona, Shenlong! Aku akan mencoba trompet kematian ini. Mungkin saja bisa memisahkan jiwa iblisnya. Batin Tori. Apa-apaan itu, Tori? Trompet. Bisa apa menggunakan itu, Tori? Menggelikan. Sungguh menggelikan. Jaka dan lainnya langsung menutup telinga. Wilayah sekitar berguncang. Gelombang suara yang maha dahsyat membuat Henry menjerit begitu keras. Ah, sial! Suara ini! Seluruh tubuh Henry mulai terkelupas perlahan. Energi hitam perlahan terkikis. Perubahan wujud Henry juga kembali seperti semula. Dan Henry benar-benar kembali seperti sedia kala sebelum menjadi sosok iblis. Henry tergeletak di pinggir pantai setelah terjatuh dari ketinggian saat melayang. Biar aku yang mengakhirinya. Niating Sun. Tunggu Mas Desta, jangan lakukan itu, cegah Jaka. Kemudian mereka menghampiri Henry. Tori juga menyusul. Aku tidak menyangka trompet ini begitu mengerikan. Jangan sering-sering kau pakai itu, Tori. Telingaku masih berdengung. Bisa-bisa aku budek nanti. Kalian... Henry, apa yang telah kau lakukan kepada rekan-rekan kita tidak bisa dimaafkan. Aku tahu. Aku salah. Tolong dengarkan aku. Jika menemukan yang lainnya, segeralah pergi dari sini. Dan jangan lagi melanjutkan. Dan tolong sampaikan kepada Kimi. Aku sungguh minta maaf. Dan juga kepada Kai dan Enola. Semuanya yang pernah aku lakukan bukanlah kehendakku. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi denganku. Tapi aku sungguh minta maaf. Kau bisa sampaikan permintaan maafmu kepada mereka sendiri, Henry. Kau memang brengsek. Entah seperti apa alasanmu, kau tetaplah bersalah. Tapi kami tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidupmu. Itu benar. Jangan cengeng. Pulihkan lukamu. Dan kita akan cari mereka bersama-sama. Sahut Desta yang sebenarnya sangat marah dengan Henry. Tapi dia memaafkan begitu saja. Tidak. Itu tidak bisa aku lakukan. Lihatlah. Aku sudah kehilangan jantungku. Para iblis bermuda adalah pemakan jantung. Kalian segeralah pergi dan temukan rekan kita. Jangan pernah menyinggung sosok iblis yang bernama Abigor. Itulah kata terakhir yang Henry ucapkan.
Seperti yang dia katakan, dia memang sudah tidak memiliki jantung lagi. Dia masih bisa bertahan karena jiwa harimaunya yang menopangnya. Henry sebelumnya juga dikendalikan oleh iblis. Iblis ini disebut iblis jantung. Mereka sangat suka memakan jantung apapun, dan iblis jantung adalah prajurit dari sang raja iblis penguasa lautan Bermuda. Dada Henry mulai terlihat jelas saat kulit harimau yang menutupi tubuhnya perlahan sirna. Dadanya berlubang dan Henry benar-benar telah meninggal. Semuanya keliru jika Henry telah dikendalikan oleh iblis hatinya, tapi yang sebenarnya dia dikendalikan oleh iblis jantung. Para iblis jantung bisa dikendalikan musuhnya dengan mengambil jantung lawan. Saat dirasa tidak berguna lagi, iblis jantung akan memakan jantung lawannya. Dan tentunya mereka yang kehilangan jantung akan langsung mati. Tidak ada yang tahu sikap Henry yang brengsek itu mungkin karena pengaruh dari iblis jantung. Entah sejak kapan Henry mulai terkena pengaruh tersebut. Semuanya bisa saja terkena. Iblis jantung akan memanipulasi pikiran target terlebih dahulu, kemudian akan merebut jantungnya. Dugaannya, mungkin saat Henry dibawa oleh raksasa Girai, iblis jantung baru memulai aksinya. Tapi tidak ada yang tahu kepastian bagaimana. Bahkan Bira sendiri yang menjadi penghuni di wilayah Bermuda mungkin tidak akan tahu tentang fakta iblis jantung tersebut. Bira hanya tahu bahwa yang mereka lawan adalah pengawal Raja Iblis penguasa lautan Bermuda. Tori dan lainnya semakin bingung. Lawan mereka kali ini mungkin tidaklah mudah. Jika orang seperti Henry saja bisa dikendalikan oleh iblis jantung, yang mana itu mungkin hanyalah iblis biasa, maka perjalanan kali ini mustahil bisa mereka lanjutkan. Sebelum itu, mereka harus menemukan Aditya dan lainnya terlebih dahulu. Semuanya, aku merasakan kehadiran mereka, ucap Rio. Siapa Mas Rio? Dewi Maut, Aditya dan lainnya. Mereka ada di... Rio tiba-tiba menjerit. Beberapa prajurit marah tiba-tiba lenyap begitu saja. Dan hal itu cukup berdampak kepada Rio. Ada apa lagi kali ini? Kematian Henry yang tidak terduga itu menimbulkan banyak pertanyaan di otak mereka. Henry tidaklah lemah. Setidaknya dia memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Iblis jantung adalah informasi yang baru mereka dapatkan. Mendengarnya saja sudah mereka duga bahwa iblis tersebut sangatlah berbahaya. Saat itu, Rio tiba-tiba mengalami serangan jiwa, yang mana salah satu prajurit marahnya lenyap begitu saja, dan hal itu membuat jiwa Rio mengalami luka. Prajurit Mara tidak bisa mati, namun bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Jika prajurit Mara tiba-tiba lenyap secara mendadak, hal itu akan melukai jiwa Rio. Mas Rio, kau kenapa? Aku baik-baik saja Mas Tori. Sepertinya prajurit Maraku ada yang menyerangnya tiba-tiba. Bukankah prajurit Mara tidak bisa mati, Mas Rio? Baru kali ini aku melihatmu merasakan dampaknya saat prajurit Maramu lenyap. Benar Mas Jaka, tapi jika prajurit Maraku diserap atau dengan kata lain dilahap, itu bisa mempengaruhi jiwaku. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang lebih penting saat ini, aku menemukan lokasi Dewi Maut dan lainnya. Mereka kini ada di wilayah Klan Burung. Kita lebih baik bergegas ke sana. Uta, apakah kau masih bisa melakukan perubahan? Siap Tuan, itu tidak masalah. Semuanya, ayo segera naik. Sementara itu, di lokasi wilayah Klan Burung, wilayah Bira yang masih dalam kondisi porak-poranda, beberapa sosok muncul dari kolam yang sudah mulai berwarna keruh. Sial, kita beruntung bisa bersembunyi di kolam suci ini, ucap Aditya. Maaf Nyonya Bira, hal ini membuat air suci menjadi kehilangan kemampuannya.
ucap Kaiten. Kalian tidak perlu merasa bersalah. Apa gunanya air suci jika aku sendiri sudah tidak bisa lagi mempertahankannya? Pada akhirnya, tidak ada tempat yang aman di tempat ini. Maaf, Nek, karena kami semuanya menjadi kacau seperti ini. Jika bukan karena kedatangan kami, mungkin klan Borong tidak akan mengalami keruntuhan seperti sekarang ini. Sahut Diva menunduk. Tidak seperti itu, Nak. Pada dasarnya, semua wilayah yang ada di pinggiran Bermuda ini pada akhirnya akan ditelan oleh mereka. Waktunya telah tiba untuk kebangkitan Sang Raja Iblis Bermuda. Keberadaan kami ini hanyalah sebagai sumber daya yang akan dikorbankan untuk Sang Raja Iblis. Jika klan naga dan juga klan raksasa telah dimusnahkan, itu berarti semua wilayah yang ada di pinggiran Bermuda juga mengalami hal yang sama. Jangan murung, Neng Diva. Kita pasti akan menemukan ibumu. Aku berjanji akan membantumu untuk menemukan Nyonya Titi. Terima kasih, Kak Adit. Tapi aku tidak bisa jika tidak khawatir. Ibu sengaja mengalihkan perhatian agar kita bisa bersembunyi. Sekarang ibu pasti sedang dalam kesulitan. Nah, ibumu memiliki tujuannya sendiri sebetulnya. Aku tahu apa yang dipikirkan oleh ibumu. Sejak awal, ia berencana untuk pergi ke pusaran waktu karena dia yakin kakekmu Kidamang masih hidup. Bagaimana itu mungkin, Nek? Nak, kota Saranjana yang kau tahu sebetulnya bukanlah tempat yang baik. Alasanku pergi dari Saranjana karena aku menemukan fakta bahwa Saranjana adalah bagian dari kerajaan besar yang disebut sebagai Kerajaan Bagya. Kerajaan Bagya adalah kerajaan besar yang modern, kumpulan dari peradaban modern yang sudah ada lebih dari jutaan tahun lalu. Dan kerajaan Bagya adalah penganut iblis, pemuja iblis Dajjal. Di dunia manusia disebut sebagai organisasi sekte pembunuh iblis. Organisasi ini tidak main-main. Tidak hanya manusia saja yang tergabung dalam organisasi tersebut. Semua makhluk yang ada di semesta ada dalam organisasi tersebut. Dan lokasi kerajaan Bagya memiliki akses yang tertuju di pusaran waktu yang ada di pusat Bermuda. Aku tidak menyangka sekte pembunuh iblis akan memiliki pengaruh yang besar. Jika Nyonya Titi memiliki niat untuk ke sana, tentu hal ini akan sangat berbahaya, Neng Diva. Aku harus menyusul ibu. Tidak peduli dengan bahayanya, aku harus menyusulnya. Jangan lakukan itu, Nak. Ibumu tidak ingin kau terlibat jauh lagi. Nek, maafkan aku. Sekalipun aku harus mati, aku tidak mau kehilangan ibu. Aku harus menyusulnya. Diva langsung bertransformasi menjadi Dewi Maut. Kak Desta. Enola langsung berlari dan Desta menyusulnya dan mendekat. Syukurlah, kau baik-baik saja, Enola. Desta mengelus kepala Enola. Ingin rasanya Desta memeluknya, tapi tidak mungkin itu dilakukan di hadapan mereka semuanya. Syukurlah, kalian baik-baik saja. Di mana Nyonya Titi? Tanya Tori. Senang akhirnya kalian kembali. Banyak hal yang terjadi, Mas Tori. Di mana Hito dan Ayah? Aditya bertanya balik. Tentunya banyak yang ingin kalian dengar juga. Yang ingin kami ketahui tentang apa yang terjadi di sini. Tapi sebelum itu, Mas Rio. Dua sosok prajurit marah membawa seseorang. Dia adalah Henry yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Iya, untuk apa kalian membawa kemari? Manusia tercela. Aku tidak akan pernah memaafkannya, sekalipun dia sudah mati. Terima kasih telah menghentikan Henry. Aku ucapkan terima kasih, ucap Kaiten. Kimi memasang wajah yang sedih melihat Henry dalam kondisi yang tidak bernyawa. Mau bagaimanapun, Henry adalah saudaranya. Terlepas dari tindakannya yang memang tidak bisa dimaafkan, tapi Henry tetaplah kerabat dekatnya.
Kimi menangis dengan kondisi Henry yang seperti itu. Enola memeluknya untuk membuatnya lebih nyaman. Dengarkan semuanya. Apa yang Henry lakukan sebelumnya, itu bukanlah Henry yang sebenarnya. Dia telah dimanipulasi oleh iblis. Selain Paman George juga mengalami nasib yang sama. Tapi sepertinya Henry lah yang paling tersiksa. Aku harap semuanya bisa memaafkannya. Henry bukanlah orang yang jahat. Kami juga sempat mengira begitu. Tapi kita semua salah. Desta menjelaskan semuanya panjang lebar, termasuk hilangnya Hito dan Ayah. Setelah mengetahuinya, Kimi semakin menangis menjadi-jadi. Kai juga sangat bersalah dengan apa yang dia pikirkan selama ini. Namun, tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali bersedih. Diva tidak keberatan untuk mengulur waktu menyusul ibunya. Semuanya punya masalahnya tersendiri. Tidak bisa egois akan hal tersebut. Henry akhirnya dikuburkan di dekat makam Paman George. Meskipun lokasi klan burung sudah berantakan, masih ada ruang yang cukup di sebelah makam Paman George. Pada akhirnya, korban tidak bisa dihindari. Dan inilah konsekuensinya. Semuanya pasti juga sudah memahami itu. Mengenai iblis jantung, aku sama sekali tidak mengetahui informasi apa-apa. Jika bukan kalian yang mengatakan, aku mungkin tidak akan pernah tahu. Nyonya Bira, lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan Ibu Diva? Nak Tori, sejak aku bertemu dengan kalian, Titi sudah merencanakan sesuatu untuk berpisah dari rombongan kalian. Dia ingin pergi ke pusat pusaran waktu, yang mana di sana diketahui adalah pintu menuju di kerajaan Bagia. Titi menduga ayahnya Damang dipenjara di tempat tersebut. Meskipun aku belum pernah tahu seperti apa itu kerajaan Bagia, konon tempat tersebut adalah tempat paling buruk bagi seorang tahanan. Kerajaan Bagia, atau sering disebut sebagai kerajaan kota lama, juga dihuni seperti halnya penghuni kota Saranjana. Dan mereka meyakini kepercayaan bahwa sang iblis adalah Tuhan mereka. Dengan kata lain, kerajaan Bagia adalah pusat dari organisasi sekte pembunuh iblis yang kalian kenal. Aku tidak terkejut jika memang seperti yang Anda katakan, Nyonya Bira. Karena sekte pembunuh iblis memang tersebar di seluruh penjuru dunia. Jika pusaran waktu adalah pusat dari organisasi tersebut, maka Ibu Diva dalam masalah yang besar. Seorang pemimpin dari sekte pembunuh iblis saja memiliki kemampuan yang mungkin di atas dari kita semua yang ada di sini. Jika itu pusatnya, maka ini akan sangat merepotkan, kata Tori. Bujuklah Diva untuk tidak melakukan tindakan yang gegabah. Aku percaya kau adalah orang yang mereka percayai termasuk Diva. Aku sendiri sudah tidak memiliki kekuatan untuk bisa berikan bantuan apa-apa. Seandainya kalian nekat untuk pergi ke pusat pusaran waktu, kalian mungkin tidak akan pernah bisa kembali lagi. Bira mengingatkan, aku tidak bisa memutuskan ini sendiri, Nyonya Bira. Dan aku juga tidak mengatur Diva. Tapi aku tidak ingin rekanku kena masalah. Akan aku diskusikan dengan lainnya. Tori menutup pembicaraan, kemudian mendekati rekan-rekannya. Tori, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Jaka. Aku tidak bisa memutuskannya, Jaka. Neng Diva, apa keputusanmu sekarang? Apakah kau akan tetap menyusul ibumu? Apapun yang ingin kalian katakan, aku akan tetap menyusul ibuku. Aku tidak ingin melibatkan kalian. Jadi mohon jangan menghalangiku. Aku akan pergi sendiri. Tidak, kau tidak boleh melakukan itu, Diva. Jika kau bersikeras ingin pergi, aku akan menemanimu, balas Aditya. Tidak, Kak Adit. Aku juga tidak ingin melibatkanmu. Terima kasih, Kak Adit. Jangan bicara begitu, Diva. Sekalipun harus mengorbankan nyawaku, aku akan menemanimu. Percayalah, aku pasti akan berguna untukmu daripada kau sendirian. Aduh, cinta itu memang pedot. Perasaan membuat menjadi pedot. Aku jadi bingung harus apa. Ucap Jaka lirih yang agak jauh dari lokasi Diva dan Aditya. Seandainya
aku jadi posisinya Mas Aditya, aku pasti juga akan melakukan hal yang sama Mas Jaka. Neng Diva, jika kau memutuskan untuk tetap menyusul ibumu, maka aku juga akan ikut bersamamu. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Kami mengerti perasaanmu, jadi kita akan pergi bersama, kata Tori. Mas Tori, terima kasih. Senyum mengambang di wajah Aditya. Namun, Diva masih terlihat murung. Dia pasti juga tidak tahu apa yang akan dia lakukan jika pergi ke pusat pusaran waktu. Aku juga ikut. Aku juga ikut dong. Ya, aku pasti juga ikut. Kai, Enola, dan Kimi tidak bisa ikut-ikutan. Mereka tahu kemampuan mereka sendiri, yang mana jika mereka terlibat, justru mereka menjadi beban. Kak Desta, Maaf Enola, aku sudah jauh terlibat. Aku tidak mungkin meninggalkan rekan-rekanku. Enola langsung murung. Sekian lama akhirnya Enola menemukan seseorang yang selama ini menghantui mimpinya. Dia berharap mengakhiri kegiatan spiritualnya dan hidup bersama dengan Desta. Namun Desta memiliki jalan yang berbeda. Desta sendiri paham jika dia mengikuti jejak Tori dan lainnya, itu artinya Desta harus kehilangan harapan untuk bisa mendapatkan hidup yang dia inginkan, seperti yang diharapkan oleh Laura. Semuanya masih dalam kondisi yang lelah dalam segala hal. Tori sendiri sebetulnya tidak ingin pergi menemani Diva untuk menyusul ibunya. Tori akan segera menikah. Tentunya dia memiliki pertimbangan yang berat. Hal yang sama juga dirasakan oleh Desta. Baginya, Enola adalah kehidupan barunya. Setelah sekian lama, dia melupakan perasaannya. Rasa cinta mulia bangkit saat Desta bertemu dengan Enola. Namun, Diva juga bukan sekedar teman. Dia sudah seperti adik dan saudara dekat mereka. Tidak ada pilihan lainnya untuk mengorbankan apa yang mereka inginkan untuk kehidupan normal mereka. Diva lebih penting dari itu, karena mereka tidak ingin lagi kejadian seperti Margarita terulang kembali. Neng Diva, ada kami di sini. Apapun masalahmu, itu akan menjadi masalah kami juga. Ya, aku setuju dengan Mas Jaka. Kita semuanya masih dalam kondisi yang lelah. Neng Diva, kita akan berangkat besok. Bagaimana dengan kalian? Aku tidak keberatan Mas Tori. Hehehe. Yang lainnya hanya mengangguk dan tersenyum. Namun Diva masih tetap murung. Entah apa yang dia pikirkan. Diva, percayalah pada kami. Kami semua tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Kita hadapi bersama. terima kasih Kak Adit. Terima kasih semuanya. Pada akhirnya sudah diputuskan. Semuanya akan pergi mengikuti Diva, kecuali Kai, Kimi, dan Enola. Pada suatu di malam hari yang sama, semuanya tengah istirahat. Diva diam-diam pergi tanpa disadari oleh yang lainnya. Namun Bira menyadarinya dan langsung mendekatinya. Nak, akan sangat berbahaya jika kau pergi sendirian. Nenek! Nak, aku tidak bermaksud untuk mencegahmu. Kau sama keras kepalanya seperti Titi. Tapi, jika kau pergi begitu saja tanpa rekan-rekanmu, mereka akan sangat kecewa padamu, Nak. Aku tahu, Nek. Tapi, aku tidak bisa melibatkan mereka. Mereka bukan hanya sekedar rekan bagiku, tapi juga keluargaku. Aku tidak ingin kena masalah. Jika hal itu terjadi, aku pasti akan sangat bersalah, Nek. Setidaknya bawa aku bersamamu, Diva. Aku tahu kau pasti akan melakukan ini. Sudah aku katakan, sekalipun aku harus mati, aku tidak keberatan. Aditya tiba-tiba muncul. Kak Adit, Ayo kita pergi, Diva, sebelum yang lainnya menyadarinya. leluhur, kami akan pergi. Nyonya Bira, terima kasih atas perlindungan Anda. Jagalah cucuku. Semoga kalian terhindar dari masalah. Itu sudah pasti, Nyonya. Diva, ayo pergi.
Bira hanya memandangi Diva dan Aditya melesat begitu saja tanpa mencegahnya. Apapun yang akan Bira katakan, hal itu juga tidak akan pernah mengurungkan niatnya untuk tetap menyusul ibunya. Ketika semuanya terbangun, tentu saja hal itu membuat Tori dan lainnya begitu kecewa dengan tindakan Diva. Tapi mereka juga paham apa yang Diva khawatirkan. Sebetulnya, aku sudah menduga jika Diva kemungkinan akan pergi diam-diam. Lalu, apa yang akan kita lakukan, Tori? Jujur saja, aku ragu-ragu, Jaka. Tapi, kita tidak bisa kehilangan Diva dan juga Aditya. Kita akan menyusulnya. Nah, sudah menjadi keputusan Diva tidak ingin melibatkan kalian. Aku tidak ingin mencegah kalian, tapi jika kalian menyusulnya, mungkin hal itu akan membuatnya mengalami penyesalan. Diva tahu dia mungkin tidak akan selamat, tapi dia tidak ingin melibatkan kalian juga. Aku jadi bingung harus bagaimana. Segala keputusanku juga mungkin akan mempengaruhi semuanya. Tapi mau bagaimanapun juga, aku tetap menganggap Diva seperti adikku sendiri. Sebagai seorang kakak, mana mungkin aku diam saja adikku dalam bahaya. Sekali lagi, Tori menegaskan. Sekalipun itu mengorbankan kebahagiaan orang-orang yang menyayangi kalian, tidak seharusnya kalian semuanya terlibat terlalu jauh dalam urusan dunia spiritual. Kalian hanya memiliki waktu yang singkat di dunia manusia, tapi jalan hidupmu kau sendiri yang menentukan, karena tidak semua manusia memiliki jalan masing-masing dalam meraih kebahagiaan dan kesenangan mereka. Terima kasih Nyonya Pira. Anda begitu perhatian dengan kami. Seperti yang Anda katakan juga, inilah kebahagiaan kami. Bersama mereka dan juga memerangi para iblis, itulah tujuan kami. Itu benar. Hidupku sendiri telah aku dedikasikan untuk dunia spiritual. Karena itulah kebahagiaanku. Tadinya aku juga berhenti ingin menapaki dunia spiritual. Tapi rasanya ada yang kurang dalam hidupku. Karena aku hanyalah orang miskin. Aku mungkin tidak akan mampu untuk menanggung biaya hidup sendiri jika terjun di dunia spiritual. Tapi aku rasa aku merasakan kekayaan saat terjun ke dunia spiritual. Saya mendapatkan teman-teman yang berharga seperti kalian. Kalian sudah seperti hartaku. Terima kasih Mas Rio. Kau tidak perlu khawatir tentang dunia manusia. Aku jamin bibimu tidak akan kesulitan. Jika kau menganggapku saudara, tentunya kau tidak keberatan jika aku memberikan sesuatu padamu, kan? Mas Desta, kau sudah membantu banyak. Jangan melakukan hal itu lagi. Aku jadi semakin tidak enak. Sudahlah, tidak baik menolak kebaikan, Mas Rio. Baiklah, jika begitu, ayo kita susul saudara dan saudari kita. Diva dan Aditya menunggu kita. Tunggu, izinkan kami ikut, ucap Keaton. Kai, Enola, Kimi, kalian tidak perlu ikut. Kali ini bukan sekedar pergi mengantar Paman George seperti sebelumnya. Jika kau ikut, aku juga akan ikut, Kak Desta. Aku juga. Setidaknya aku bisa membalaskan dendam Henry. aku juga harus melakukannya seperti Kimi. Jika begitu, bergabunglah bersama kami. Balas Tori. Tapi Des, mereka juga punya tujuannya sendiri, Dul. Jika tidak ada yang menghalangimu untuk terus maju, maka jangan halangi mereka. Baiklah, Enola, pastikan kau selalu berada di sampingku. Terima kasih, Kak Desta. Enola senang dan begitu saja memeluk Desta secara refleks. Saat mereka diperhatikan, Desta langsung memerah. Begitu juga dengan Enola. Nyonya Pira, kami telah memutuskan untuk pergi. Bagaimana dengan Anda? Tanya Tori. Aku akan tetap di sini. Aku tidak akan meninggalkan wilayahku ini. Dan siapa tahu, nanti kedua rekanmu kembali. Aku akan bisa berikan mereka informasi. Baiklah, jika begitu kami akan Sosok muncul dari portal dan terlempar dari portal tersebut.
Changlong! Ucap Tori mendekat diikuti yang lainnya. Changlong muncul sendirian dalam kondisi yang terluka cukup parah. Changlong, apa yang terjadi? Apakah kau juga bersama Hito dan Ayah? Di mana dia? Tunggu sebentar nak Tori, biarkan aku sembuhkan dia terlebih dahulu. Sial. Syukurlah kalian telah kembali. Apa yang telah terjadi denganmu, Changlong? Apakah kau masuk bersama dengan Hito dan Ayah? Bisakah biarkan aku bernafas dulu? Oh, maaf. Pulihkan lukamu terlebih dahulu jika begitu, Changlong. Dia adalah naga yang berasal dari alam naga. Sampai mengalami luka seperti itu. Siapa yang membuatnya menjadi seperti itu? Batin Jaka. Aku masuk portal, tiba di tempat yang sama dengan kedua rekanmu. Tapi sayangnya, aku tidak bisa membawanya keluar bersamaku. Aku hanya memiliki satu kunci saja dan tidak sempat untuk membawa mereka. Setidaknya, untuk saat ini, kedua rekanmu baik-baik saja. Setelah aku masuk portal, aku tiba di sebuah wilayah yang sangat asing. Rekan wanitamu mengatakan, saat itu kami tiba di benua Atlantis, dunia manusia yang modern. Tapi nyatanya, dunia tersebut ditinggali oleh manusia dan juga makhluk lainnya. Mereka mengatakan, dunia tersebut adalah negara kota lama. Jelas Changlong. Negara kota lama, atau disebut juga dengan kerajaan Bagya. Bagaimana kau bisa sampai di sana? Lalu, kunci apa yang kau maksud itu, Changlong? Tanya Pira. Apakah kau tahu, Pira, supaya aman memasuki pusaran waktu? Walaupun memasukinya memang akan menuju di suatu tempat tanpa menggunakan kunci, tapi memasuki secara langsung memiliki resiko yang tinggi karena pusaran waktu terhubung dengan dunia yang berbeda-beda. Salah satunya yang paling aman melewati portal yang sebelumnya ada. Walaupun saat itu aku tidak menyangka akan tiba di negara kota lama. Tapi semuanya aku tidak bisa menjelaskannya bagaimana hal itu terjadi. Lalu kunci yang aku maksud adalah kunci arus waktu, yang mana bisa digunakan untuk memasuki dunia sesuai yang kita inginkan saat memasuki pusaran waktu. Tunggu dulu. Aku sungguh tidak mengerti apa yang kau katakan, Changlong. Kunci arus waktu. Bagaimana kau bisa menemukan benda seperti itu, Changlong? Lalu, kenapa kau bisa terluka parah? Jelaskan secara perlahan, Changlong. Baiklah. Saat aku masuk portal sebelumnya, aku tiba bersama kedua rekanmu. Kami tiba di pegunungan yang aneh. Tanahnya merah dan banyak makhluk aneh di sana. Makhluk itulah yang menarik rekanmu sebelumnya. Kami sempat bertarung. Beruntungnya para makhluk itu lemah dan kami bisa lolos dengan mudah. Saat menuruni gunung, kami tiba di kota yang begitu megah. Rekanmu mengatakan saat itu kami berada di Pulau Atlantis. Tapi nyatanya kami berada di negara yang bernama Kota Lama. Saat itu kami dihadang oleh sekelompok prajurit tak dikenal. Aku menolak untuk mengikuti perintah mereka karena mereka meminta kami untuk bergabung dengan mereka untuk melayani iblis agung. Semua penghuni negara Kota Lama adalah pemuja iblis agung. Mereka juga menyebutnya sebagai komunitas terbesar di seluruh dunia. Itu mencakup dunia manusia dan alam spiritual. Komunitas ini disebut sebagai sekte pembunuh iblis. Seperti yang dikatakan oleh Nyonya Pira, jadi memang benar, negara Kota Lama adalah pusat pemerintahan sekte pembunuh iblis. Lanjutkan, Changlong, ucap Tori. Lalu, saat itu aku secara pribadi menolak dengan tegas dan terjadilah pertarungan. Tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkan aku. Lalu datang seorang pemuda kuat berumur sekitar 40-an tahun. Aku berduel beberapa saat hingga akhirnya aku kalah karena kondisiku sudah begitu lelah setelah pertarungan sebelumnya. Aku masih bisa berhasil kabur karena memiliki kunci arus waktu. Dua rekanmu
sepertinya bersedia bergabung dengan mereka. Entah itu pilihan mereka atau demi keselamatan diri mereka. Terang Changlong. Lalu, di mana kunci arus waktu yang kau maksud itu, Changlong? Aku tidak sempat untuk mengambilnya kembali. Saat portal terbuka, aku langsung masuk begitu saja dan meninggalkan kunci tersebut di sana. Jika begitu, akan sulit bagi kita untuk menyusul Diva dan Aditya tanpa adanya kunci arus waktu. Di mana kami bisa mendapatkannya, Changlong? Aku tidak tahu di mana mendapatkannya. Saat itu, aku mendapatkan kunci itu saat aku jatuh dan tiba di wilayah ini. Tapi saat aku masuk portal, sosok manusia yang melawanku sebelumnya mengatakan bahwa kunci milikku adalah salah satu kunci arus waktu yang ada di benua Amerika. Manusia itu juga mengatakan tinggal satu kunci arus waktu lagi yang tersembunyi di Sahara. Maka jika semua kuncinya terkumpul, bisa digunakan untuk membuka kerangkeng iblis agung. Dengan kata lain, masih ada satu kunci arus waktu lagi yang berada di Sahara. Aku tidak tahu tempat apa itu Sahara. Setidaknya manusia yang bernama Tang Yin itu mengatakan demikian. Jelas, Changlong. Tang Yin. Tori langsung terkejut, begitu juga dengan yang lainnya. Sial, laki-laki kita berurusan dengan Tang Yin. Semoga saja Yuda tidak mendengar kabar ini, kata Desta. Lalu yang dimaksud leluhur Changlong, Sahara itu apakah padang pasir yang ada di Afrika ya? Gurun Sahara, ucap Ryu. Ya, aku rasa mungkin kau benar manusia kecil. Tang Yin mengatakan gurun badai iblis di Sahara. Gurun badai iblis? Tori terkejut dan juga bingung. Begitu juga dengan yang lainnya. Gurun badai iblis. Apakah kali ini Tori dan lainnya akan pergi ke sana untuk mendapatkan kunci arus waktu? Gurun badai iblis adalah tempat yang ada di gurun Sahara di Afrika. Sepertinya tujuan mereka kali ini akan semakin sulit, karena tempat tersebut adalah wilayah Raja Iblis yang memiliki kerangka Sang Iblis Agung.